Saudara, di kitab Imamat pasal 6 ayat 14 dilanjutkanlah pembahasan tentang korban sajian. Di kitab ini mengatakan, inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak serta seluruh kemenyan di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya. Haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak berragi, yang di suatu tempat yang kudus. Haruslah mereka memakannya di pelataran kemah pertemuan. Janganlah itu dibakar beragi. Telah aku berikan itu sebagai bagian daripada segala korban api-apian. Itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah. Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Itulah bagianmu dari segala korban api-apian Tuhan. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus. Jadi saudara-saudara, kalau tadi adalah bagian-bagian atau bahan-bahan yang mesti dikorbankan dalam korban sajian, dari tepung, dari gandum, dari minyak, ya, yang dibakar untuk menjadi suatu haruman yang wangi di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang adalah yang melakukan korban itu, yaitu Harun dan anak-anaknya, imam dari orang Lewi. Sehingga kitab ini disebut sebagai kitab Imamat. Mereka mempunyai syarat-syarat tertentu bagaimana memperlakukan korban sajian ini dengan tupoksi, ya, petunjuk pelaksanaan. Dan ini dapat dilakukan mereka bila betul-betul sesuai dengan perintah Tuhan itu, sesuai dengan prosedurnya, standar operasional, pekerjaannya yang kudus. Karena yang dilakukan mereka adalah kudus bagi Tuhan. Dan mereka pun juga ikut makan dalam korban itu. Dan dikuduskan oleh karenanya. Yang terkena, yang makan korban sajian itu menjadi kudus. Ini selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kita dalam pekerjaan, pelayanan, pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, yang ikut di dalam rencana keselamatan Tuhan Yesus. Jadi bagian daripadanya yang ikut di dalam pelayanan maupun orang yang terlibat serta mendapatkan serta ikut dalam pekerjaan ini, semuanya dikuduskan oleh Tuhan. Di sini dikatakan apa? Yang kena korban itu menjadi kudus. Jadi bukan karena orangnya kudus, tetapi oleh karena menjadi kudus, yaitu dikuduskan oleh Tuhan.